Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Mohon izin untuk waktunya kami ingin wawancara Ibu. Apa bisa Bu? Ya, insya Allah. Baik Ibu, terima kasih. Jadi perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar dengan Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Dikjas PGSD. Nama saya Sahril. Dan nama saya Muhammad Maksum Hidayat. Nah, baik Ibu, di sini saya ingin bertanya mengenai tentang proses belajar pembelajaran Ibu selama Ibu mengajar di sini. Jadi mungkin Ibu bisa ceritakan pengalaman apa saja sih Ibu rasakan di sini selama mengajar? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasturi sebagai guru olahraga di SDN Perspaku Lompo. Pengalaman saya mengajar selama di SD ini, ya alhamdulillah siswanya itu sangat bersahabat juga dengan kita. Terus kalau dibilang masalah keadaan lingkungannya, ya alhamdulillah bagus sih. Jadi mungkin siapa tahu ada kendala-kendala di sini saat melakukan proses mengajar. Jadi bisa dijelaskan kendala apa saja sih yang menjadi berhambatan dari Ibu? Kalau dibilang masalah kendala, yang pertama itu kalau misalkan di kelas rendah itu 1, 2, 3, kendalanya itu pada saat kita mengajar dia susah memahami penjelasan pada saat Ibu menjelaskan, karena dia pikirannya itu tertuju dengan ke arah permainan saja. Terus kendala yang lain, ya kalau misalkan kita berikan materi, terus materinya itu yang mengarah ke selain permainan, seperti tadi saya katakan susah memahami penjelasan karena dia ke arah pikirannya ke bermain. Oh, pikirannya bermain ya Bu. Jadi cara Ibu memberikan materi pelajaran yang dapat lebih senang, memotivasi kepada murid-murid. Kalau misalkan kita memberikan materi permainan bola besar, misalkan sepak bola ya. Nah, kita harus pintar-pintar memodifikasi permainan di dalam permainan sepak bola itu. Kita harus modifikasi permainan itu. Misalkan kan tadinya bola karet. Tadinya kan bola karet, misalkan kita kasih bola plastik. Bola plastik itu kita berikan satu orang setiap satu bola satu orang. Nah, di situ kita bisa memberikan kemauan untuk bermain sepak bola. Jadi kan kalau di dalam dunia olahraga itu kan ada faktor-faktor cedera dan itu sangat rentan terjadi di dalam bidang keolahragaan. Nah, jadi apakah semenjak Ibu melakukan mengajar sesuai dengan ajaran kita di dunia olahraga, apakah siswa Ibu pernah mengalami cedera pada saat itu? Ya, untuk sementara ini alhamdulillah sudah berapa tahun saya menjalani sebagai guru olahraga di SD Paku Lompo. Alhamdulillah selama saya mengajar belum ada yang namanya cedera, karena setiap kita memasuki pembelajaran olahraga atau pembelajaran olahraga, sebelum kita memasuki intinya itu kita memberikan dulu yang namanya pemanasan atau stretching untuk menghindari yang namanya cedera. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan inti di dalam olahraga, sebelumnya itu kita harus memberikan dulu yang namanya pemanasan atau stretching sebelum melakukan kegiatan inti di dalam olahraga untuk menghindari yang namanya cedera. Ya juga sih, karena stretching itu memang sangat perlu dan paling utama untuk melakukan proses belajar terutama di dunia olahraga. Nah, mungkin di sini Ibu kan siswa itu ada berbeda-beda. Mungkin ada yang
cepat yang menangkap, ada juga yang lambat untuk menangkap. Jadi apa motivasi belajar Ibu berikan kepada siswa yang lambat untuk menangkap itu? Nah, sebenarnya yang kita katakan itu betul. Siswa yang kurang lambat menangkap penjelasan dan kurang yang cepat menangkap pembelajaran, sebenarnya kita yang kurang menangkap ini kita harus memberi metode pembelajaran yang lebih menarik lagi, yang lebih mudah untuk dipahami untuk siswa itu. Misalkan di materi atletik itu di bagian tingkat kelas tinggi, misalkan kelas 4, 5, 6. Kalau misalkan di pembelajaran atletik itu kan materinya misalkan lari jarak pendek. Nah, kita lebih memberikan materi, kita modifikasi juga itu, misalkan kita berikan lari bolak-balik untuk mengambil batu atau semacam itulah, supaya dia bisa mengetahui cara larinya bagaimana dan cara startnya itu bagaimana. Baik, terima kasih. Jadi siapa tahu bisa Ibu jelaskan media apa saja yang Ibu persiapkan untuk memulai proses belajar. Kalau dibilang masalah media, kita berpatokan dengan materi yang kita berikan. Kan di dalam pembelajaran olahraga itu metodenya macam-macam kan. Di setiap pembahasan pembelajaran 1 metodenya lain, pembelajaran 2 metodenya lain. Jadi kalau misalkan kita di pembelajaran pertama itu permainan bola kecil dan permainan bola besar. Misalkan ini permainan bola kecil kita kasih metode pembelajarannya saja itu seperti permainan bola kasti atau sejenisnya itu. Jadi begitu ya Ibu. Jadi dalam memberikan olahraga biasanya ada beberapa macam teknologi dipakai, dari media buku sama media internet. Nah, lebih bagus Ibu yang pakai dari media internet atau media buku? Nah, kalau di sini kalau kita menyangkut media internet itu di sini sulit karena jaringan internet di sini tidak ada. Jangankan internet seluler lagi susah. Apalagi kalau dibilang internet. Jadi kita ambil itu metode media dari buku saja, buku cetak yang dipakai. Jadi kan kemarin kan kita semua di sini sudah terkena musibah ya, COVID-19. Jadi apa yang dilakukan di sekolah ini pada saat COVID-19, terutama dengan melakukan proses belajar mengajar itu secara daring. Apakah di sini diterapkan secara daring atau bagaimana, bisa dijelaskan Ibu? Kalau kemarin itu kita gunakan metode luring. Luring itu kita kelompokkan anak-anak di mana ditempatkan di rumah warga. Dalam satu rumah itu misalkan satu kelas. Dalam satu kelas itu ada misalkan 20 orang. 20 orang ini kita bagi 4 kelompok. Dalam satu kelompok itu 5 orang. Kita tempatkan di rumah warga. Setiap satu kelompok itu 5 orang, terus pembelajarannya bergiliran. Setelah kelompok 1 kita ke kelompok 2, setelah kelompok 2 kelompok 3 dan seterusnya. Oh, jadi begitu. Jadi bagaimana bagaimana pembelajarannya tentang olahraga? Melalui praktek atau melalui materi saja? Ya, kita sesuaikan saja materi yang kita berikan itu. Misalkan materinya seperti kerja tugas, ya kita berikan secara materi. Kalau misalkan materinya penjelasan, biasa kita berikan secara penjelasan. Biasa juga kita lakukan praktek kecil-kecilan. Jadi begitu ya. Jadi kalau misalnya nih, kalau menurut kesenangan Ibu, Ibu lebih senang yang mana? Menjelaskan secara materi atau mempraktekkan langsung? Jadi menurut Ibu seperti apa? Ya, menurut saya tidak ada yang dibeda-bedakan, karena di dalam olahraga itu harus ada namanya penjelasan, terus kita selesaikan penjelasan, lanjut dengan
praktek, karena di dalam olahraga itu harus ada praktek, tidak bisa hanya penjelasan saja. Mana ada yang siswa yang bisa mengetahui penjelasan ini tanpa dilakukan praktek, karena di dalam olahraga itu banyak-banyak praktek. Jadi misalnya agar siswa ini lebih cepat menangkap ilmunya itu, apakah harus hanya sekedar menggunakan praktek saja ataukah materi? Jadi misalnya kan ada perbedaan materi dan prakteknya. Ini siswa lebih mudah menangkap di mana ini untuk bisa mengetahui tentang olahraganya, praktek atau materi? Iya. Kalau misalkan untuk siswa itu dia lebih misalkan kalau kita sudah jelaskan, dia belum kalau misalkan hanya penjelasan, dia belum bisa mengerti yang namanya, misalkan kita berikan penjelasan yang kayak role ke depan di dalam materi senam ini, role ke depan. Kalau kita hanya jelaskan ini cara role ke depan tanpa melakukan praktek, dia belum tentu bisa mengerti sama sekali kalau tanpa melakukan praktek. Jadi di dalam olahraga tidak boleh terpisahkan ini antara penjelasan dengan prakteknya, materi dengan prakteknya. Tapi anak-anak lebih memahami setelah melakukan praktek. Oh, lebih memahami melakukan praktek karena Setelah melakukan praktek. ya, karena kan kita juga di sini insya Allah juga akan menjadi calon guru juga. Lagian juga guru SD di bidang keolahragaan. Jadi terakhir ini kan apa ya Bu? Mengenai tentang pembahasan tadi yang waktu COVID-19. Nah, yang mana lebih Ibu senangi waktu melakukan proses mengajar? Apakah melakukan secara luring yang berada di sekolah ataukah di rumah ke rumah? Menurut Ibu yang mana lebih yang lebih mudah untuk siswa memahami, apakah dengan secara luring seperti ini di kelas ataukah harus berada di rumah ke rumah? Ya, menurut saya setidaknya lebih baguslah kalau kita di kelas, karena memberi materi dengan serentak. Kalau yang namanya luring ini kan berkelompok. Kalau misalkan kita berikan materi itu, otomatis kan beda-beda waktunya. Jadi misalkan di kelompok 1 waktunya sekian, di kelompok 1 waktunya sekian, kan ada jamnya. Berarti kalau misalkan di kelompok 1 kita kasih materi itu, tidak mungkin lagi kita anukan di kelompok 2. Maksudnya kita tidak samakan waktunya karena ada waktu yang jadwal yang kita gunakan tadi ini. Jadi lebih bagusnya lah kalau di kelas. Di kelas Saja. Jadi mohon maaf Ibu, saya menanyakan soal kepribadian Ibu. Di sini Ibu sebagai honor atau sudah terangkat PNS? Honor. Masih honor. Iya. Sudah berapa tahun Ibu honor di sini? Dari 2017 sudah 4 tahun kah berapa? Sudah 4 tahun. 4 tahun, 5 tahun. Ya sekitar 5 tahun. Emang Ibu asli orang mana di sini? Kalau saya, orang tua saya dari Limbung. Bapak saya orang di sini. Orang di sini. Oh, jadi kenapa Ibu mau memilih harus mengajar di sini? Kenapa bukan di Limbung? Kenapa harus di sini? Karena saya warga di sini, terus warga di sini. Jadi lagian juga di sini sekolah butuh olahraga. Terus saya yang berminat di sini. Iya. Berarti di sini guru olahraganya cuman Ibu saja atau ada yang lain juga? Iya, sendiri, saya sendiri. Oh, sendiri. Oh iya. Baik, terima kasih Bu untuk atas waktunya, dan terima kasih juga buat Saudara Maksum untuk bisa membantu melancarkan wawancara kita pada hari ini. Baik. Tapi sebelum itu Ibu, saya izin ya, bisa Ibu saya mau wawancara untuk siswa Ibu, apa bisa Bu? Ya, insya Allah. Baik Ibu, baik Ibu, terima kasih. Setelah Itu siswanya itu dari kelas rendah atau kelas tinggi? di sini yang masih ada di sini kelas berapa di sini Bu?
Masih ada di kelas tinggi, ada kelas rendah juga ada. Tapi setidaknya kelas tinggi lah, karena kalau kelas rendah itu belum bisa yang namanya bercakap-cakap. Iya, kalau saya juga butuh di kelas tinggi. Berarti kalau kelas 6 ada atau cuman kelas 5? Kelas 5 saja ambil. Yang mana kayak nih, putra, perempuan atau cewek? Putra putri lah. Perempuan atau cewek. Ayo, kalian. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Halo adik-adik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat semua ya. Oke, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Salam olahraga. Salam olahraga. Tepuk tangan semua dulu. Baik, adik-adik, perkenalkan nama saya Sahril dan di sini ada teman saya juga. Perkenalkan, nama saya Maksum. Nah, kami di sini dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar dengan Fakultas Ilmu Keolahragaan. Dan di sini juga saya insya Allah calon guru juga seperti ibu kalian. Jadi bagaimana kesehatan adik-adik semua? Wah, alhamdulillah. Sudah sarapan pagi belum? Sudah. Oh, sudah ya. Baik. Jadi adik-adik, di sini saya punya tugas mata kuliah ya, belajar pembelajaran. Jadi saya ingin wawancara sebentar untuk adik-adik. Nah, sebelum itu saya mau tanyakan dulu kepada adik-adik semua. Ada nggak yang suka olahraga? Wih, suka ya? Olahraga apa yang disuka? Voli. Wait, kalau laki-lakinya? Bola. Wih, calon juara semua ini. Ya, insyaallah ya. Oke, selain voli, olahraga apa yang disukai? Badminton. Nah, atau bulu tangkis ya. Nah, kalau laki-lakinya apa selain ini? Kasti. Oh, suka main bola kasti. Ya. Oke, adik-adikku semua. Baik, di sini saya akan mau wawancara adik-adik dulu ya. Siapa yang mau saya wawancara dulu? Siapa yang mau duluan? Ayo, nggak usah malu-malu. Ayo, angkat tangan. Siapa? Ayo. Namanya siapa? Siapa? Kaila. Oh iya, Kaila. Salam kenal ya, Kaila. Baik, kesempatan hari ini saya akan mewawancara dulu untuk Kaila. Ya, terus kedua siapa lagi yang ceweknya? Ayo. Kita, siapa namanya? Wilda. Oke, Wilda. Halo Wilda. Ya, laki-lakinya ayo, berani masa mau kalah sama cewek? Ayo. Siapa? Arman. Oh ya, Arman. Halo Arman. Ayo, siapa lagi? Ayo, yang berani. Jangan kalah sama perempuan. Ayo, siapa? Kita. Namanya siapa? Muhammad Firdaus. Weh, nama yang bagus. Oke, jadi saya harap buat adik-adik semua, ya, insya Allah juga untuk kedepannya adik-adik semua terus belajar agar kalian bisa untuk menjadi guru olahraga dan bisa menjadi seperti kakak, ya. Amin. Dan kalian upayakan untuk kedepannya juga harus lanjut kuliah. Harus lanjut kuliah. Nah, gitu. Jadi kalau habis SD jangan tinggal di SD saja ya. Harus lanjut Harus lanjut SM. Tepuk tangan semuanya. Baik adik-adik, langsung saja saya wawancara untuk Adindaku ini. Halo Dek. Dek, saya mau nanyakan, tapi sebelum itu nama tak siapa? Kaila Kunita Ramadhani. Siapa? Kaila Kunita Ramadhani. Sudah kelas berapa? 5. Kelas 5. Nah, kenapa jadi di sini semenjak belajar di sini? Enak jadi rasa atau bagaimana? Enak. Sudah di sini kita mulai dari kelas 1 gitu. Iya. Sudah mulai dari kelas 1. Jadi kalau guru tak bagaimana, kayak guru olahraga tak baik dirasa? Baik. Baik. Bagaimana tanggapan tak? Dapat tahu ada mau disampaikan kepada guru olahraga tak? Kita suka olahraga voli ya? Iya. Suka olahraga voli. Nah, selain voli apa? Badminton. Jadi bagaimana itu? Yang mana lebih disukai? Badminton atau voli? Voli. Lebih suka voli. Iya. Gimana kita biasa main?
lapangan sini rame-rame. Iya. Jadi ini kan guru tak biasa kayak menjelaskan Ki, siapa tahu ada yang tidak bisa Ki kita pahami nih, apa yang dijelaskan sama guru tak, ada tidak? Tidak ada, berarti semua berjalan dengan lancar ya, bisa ada dipahami lah. Senang tidak olahraga? Senang. Kayak apa? Senang aja, kayak bermain, bercanda, Iya. tapi ada materinya yang bisa masuk di otak nih. Iya. Jadi mengenai tentang belajar, sering kita tidak hadir di sini? Sering sih. Sering? Iya. Tidak pernah alpa? Pernah. Pernah. Kenapa bisa alpa? Ikut sama mama. Ikut sama mama? Iya. Pergi. Pergi mana? Pergi belanja. Jadi jauh rumah tak dari sekolah di sini? Dekat. Dekat? Iya. Itu jalan kaki? Iya. Jadi pulang juga, jalan juga. Iya. Berarti sekitaran sini Jiki Di. Iya. Tidak pernah Jiki ditegur sama guru tak atau bagaimana? Tidak Ji. Jadi kita ini senang yang mana? Kalau misalnya disuruh kita memilih, senang kayak dibilang penjelasan dari di atas materi itu namanya, atau lebih senang kayak langsung ke olahraga di lapangan, yang mana lebih disukai? Penjelasan. Penjelasan. Kenapa ya kalau kalau di lapangan capek atau apa? Capek sih. Capek. Iya. Tapi kalau menurut tetap kira-kira mau Ki nanti menjadi seperti apa? Misalnya tuh kayak atlet olahraga. Kayak kan ini saya kakak ini adalah atlet panahan, ya kan? Jadi kalau misalnya untuk kedepannya nanti mau masuk di atlet apa? Mau poli? Keren tuh kalau poli. Karena kakak juga itu banyak teman-teman poli dan sampai saat ini dia berada di atlet nasional dan harus itu kembangkan. Nah, ada tidak niatnya untuk mau jadi atlet? Ada. Sangat mau? Sangat mau. Ya, iya harus ada. Jadi kamu itu saya untuk memberikan saran saja ya untuk kita, bahwa untuk kedepannya jangan hanya sekedar SD juga, harus juga lanjut ke tingkat SMP dan harus juga lanjut ke tingkat SMA. Iya, dan agar nanti adek bisa menjadi seperti kakak dan insyaallah bisa menggantikan gurunya di sini untuk mengajar. Ya bisa? Insyaallah. Ya. Ayo, salam olahraga jaya. Ayo. Salam olahraga jaya. Halo Dek, perkenalkan namanya nama tak? Muhammad Firdaus. Muhammad Firdaus. Sudah tahu namaku? Nama kakak? Belum? Belum. Saya perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Maksum. Siapa? Muhammad Firdaus. Ya, bagus. Nama kakak? Sun. Maksum. Sun. Ya. Umur tak udah berapa? Berapa tahun? 10. 10 tahun. 9, 10. Kata temannya 9. Umurnya berapa? 10. 10. Oh, iya. Udah kelas? 5. 5. Ya, mau kelas 6 deh. Iya. Mau ujian tuh. Iya. Jadi bagaimana anunya? Pembelajarannya selama sekolah di SD? Baik atau tidak baik? Senangkah atau tidak senang? Baik. Baik Ji. Iya. Tidak ada kendalanya? Tidak. Bagus. Jadi kalau olahraga suka olahraga apa? Main bola. Bola. Poli? Tidak. Kenapa suka poli? Tidak suka main cewek. Kenapa? Bukan main cewek juga. Saya juga suka poli loh. Saya juga pergi latihan di kampus, pergi latihan main poli. Bagus gitu poli nak. Tidak apa-apa gitu, banyak seleranya waktu. Apa lagi sih? Kan udah mau kelas 6 nih. Misalnya kalau tamat SD mau lanjut SMP atau Lanjut. Iya. lanjutnya di mana? SMP-nya Di luar. di luar. Oh, belum ada rencana di. Iya. Oh, iya. Mau kalau kedepannya nanti toh mau jadi atlet apa? Atau mau jadi guru kayak kami ini,
Kedepannya kalau selesai tamat kuliah langsung guru atau bagaimana? Mau jadi guru atau jadi atlet? Ya, jangan, jawab saja. Atlet. Jawab saja tuh. Atlet. Atlet? Ya. Oh, atlet. Atlet bola atau mana kah? Yang paling suka olahraga yang paling kamu suka? Main bola. Main bola? Ya. Oh, semangat ya. Ya. Kalau siapa tahu jadi timnas Indonesia atau bisakah bertanding di dunia negara-negara lain? Tuh. Ay, senyum-senyum dong Ay, bingung saja. Aduh. Ya paling jadi itu saja nah. Saya pertanyakan baik-baik belajar nah, serius. Ya. Ya. Supaya bisa mensukseskan orang tua. Tuh. Ya. Sukses, biar juga kamu sukses juga. Dapat biar bangga orang tua tuh. Balik. Salam olahraga dulu. Ya ada bilang, kalau saya bilang salam olahraga, bilang jaya jaya jaya. Gitu nah. Salam olahraga, lihat kamera. Salam olahraga. Bilang, aduh, ulang-ulang atau bersamaan. Salam olahraga. Jaya. Jaya jaya. Oke, baik, terima kasih ya. Halo Adek. Namanya siapa? Alisa Khaira Wilda. Alisa, biasa dipanggil apa? Wilda. Wilda. Halo Wilda. Kenalkan, saya Syahril. Nah, umurnya berapa? 10 tahun. 10 tahun? Serius? Serius. Oh. Jadi Wilda ya, saya panggilkan Dek Wilda. Nah, bagaimana menurut belajar berada di kelas ini? Baik di semua teman tak atau bagaimana? Baik semua dan nyaman cara belajar. Nyaman. Iya. Jadi ini teman-teman tak bagaimana? Ndak bombe jika atau bagaimana? Tidak. Ndak ada ji. Siapa tahu bombe di sini. Kan biasa begitu, ya? Iya. Kalau ngeselin juga suka. Ngeselin. Iya. Nah, kita itu orang asli apa? Asli Bontopare. Bontopare, berarti orang di sini. Jadi sekarang udah kelas berapa? Kelas 5 Kelas 5 SD. SD. Mau naik kelas 6 D. Jadi bagaimana? Sering belajar atau bagaimana? Sering Sering. Lebih senang suka belajar apa? belajar agama. Oh, lebih suka ilmu agama. Tapi kalau saya tanyakan tentang olahraga, bagaimana menurut tak masalah belajar olahraga? Senang tidak? Senang karena banyak teman-teman yang membantu. Banyak teman-teman yang membantu ya. Tapi kalau prakteknya suka juga praktek olahraga? Suka Contoh seperti apa? yang kayak latihan keseimbangan, Latihan keseimbangan, yang kayak lari-lari. lari. Iya. Terus apa lagi? Seperti itu ya. Ya, seperti itu. Suka main voli juga? Suka. Oh, suka. Berarti sama main juga yang tadi? Sama. Oh, sama. Kalau badminton? Belum sering. Belum sering. Terus apa lagi yang sering dimainkan di sini? Cuman itu. Cuman itu. Nah, kalau saya tanyakan menurut kita, Wilda, ini bagaimana menurut tak? Ini guru tak? Baik. Pernah kasih surprise di ulang tahunnya? Hampir mau. Hampir mau, kenapa enggak jadi? Karena bulan 7 ibarat. Karena bulan 7. Ih, bagus tuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk Wilda. Nah, Wilda, pernah tidak ada kendala belajar di sini? Kayak misalnya temannya suka mengejek, ataukah kendala kayak susah untuk dipahami belajarnya? Ada tidak? Belum pernah. Oh, belum pernah. Berarti bisa memahami ya? Bisa karena biasa menjelaskan lebih baik Oh, dan lebih bisa baik. lebih mengerti. Wih, keren juga ya. Namanya Wilda ya. Ya, Wilda ini harus apa? Harus lanjut. Harus lebih pintar Aha. dan bisa sukses. Nah, calon sukses ini. Nanti jadi calon guru. Mau tidak jadi guru nanti? Tidak. Kenapa? Nanti maunya apa? Cita-citanya apa? Mau jadi hafiz. Mau hafiz Quran. Iya. Wih, keren. Nanti rencananya mau lanjut di mana? Pesantren. Oh, pesantren. Jadi setelah ini. Ya, jadi kalau itu kan tentang kerohanian ya.
Jadi kalau di dalam kerohanian juga itu bisa kita memasuki juga olahraga sunnah rimaya. Ya, sunnah rimaya itu adalah seperti olahraga berkuda, ya, memanah, renang. Jadi kalau di dalam sunnah rimaya sukanya olahraga apa? Renang. Oh, suka renang juga. Nah, kalau misalnya saya tanyakan sering tidak renang di sini? Belum pernah. Oh, belum pernah ya. Tapi nanti dicoba, ya. Tapi kalau dibayang-bayangkan nih, olahraga renang, seru tidak? Seru. Seru. Nah, kalau panahan bagaimana? Belum pernah coba. Belum pernah coba, tapi mau nggak? Mau. Kalau saya ajarin main panah mau nggak? Mau. Mau. Ya, karena kakak juga ini adalah atlet panahan di Makassar dan pernah juga memenangkan juara 1 dan juara 2, dan itu di Pemprov pada saat itu. Jadi ada ini senang juga ya untuk belajar. Senang sekali. Jadi kalau misalnya di rumah belajar juga. Belajar. Oh, belajar. Pernah nggak tidak kerja tugas PR di sini? Pernah. Pernah. Tapi semuanya alhamdulillah selesai dari ibu guru tugasnya. Oh, selesai dari ibu guru tugasnya. Ada tidak kayak misalnya PR-nya itu kayak, wah ini PR-nya susah. Pernah nggak kayak ngerasain kayak gitu? Pernah kan, semuanya PR-nya digambar. Oh, PR-nya digambar. Jadi itu menurutnya susah. Susah. Gambar hewan, gambar jantung manusia. Oh, pernah begitu. Jadi kalau misalnya kayak susah ngerjain tugasnya itu, apa yang Wilda lakukan? Biasanya dibantu sama orang tua. Oh, dibantu. Artinya kayak dibimbing ya begitu. Tapi harus juga belajar, harus juga pinter untuk menggambar dan segala macam. Ya, apalagi kayak misalnya siapa tahu Wilda bisa kayak gambar lapangan bola, bisa jadi arsitek untuk gambar lapangan bola, stadion, ya seperti itu. Baik Wilda, terima kasih ya atas waktunya. Ayo, kalau saya bilang salam olahraga jaya. Ya, ulang lagi. Salam olahraga jaya. Dadah. Terima kasih sudah menonton.